Jemaah rahimahullah, marilah kita senantiasa terus bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang sudah begitu banyak diberikan kepada kita, nikmat yang besar dan kepada Islam, dan atas hidayah dan hidayahnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, membukakan hati kita hingga kita bisa hadir di tempat ini dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salah satu perintahnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga kita sebagai pengikutnya yang senantiasa beramal sunnah beliau. Insyaallah segala perkara yang kita sampaikan pada hari ini mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah sudah hadir di masjid ini guru hadis kita Ustaz Dr. Haji Abdul Malik Ghazali Rasyapa. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Beliau nanti akan memberikan satu kajian tentang hadis-hadis kursi. Kemudian 5 atau 10 menit sebelum azan Isya dikumandangkan nanti ada sesi tanya jawab. Dan bagi jemaah yang bertanya nanti silakan dan yang bisa disampaikan agar majelis taklim ini insyaallah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka majelis taklim ini dengan bacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi hadis qudsi dengan tema al-hasanatu was-sayyi'atu, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa kita mendoakan dua-duanya? Karena Abdullah dan ayahnya yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib itu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya kita mendoakan mereka radhiyallahu anhum. Tidak ada generasi yang mendapat predikat radhiyallahu anhum kecuali para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah terprovokasi dengan banyaknya kritikan-kritikan baik dari kalangan non-muslim maupun ada orang-orang yang muslim mengaku hukum baru mengkritik para sahabat-sahabat Nabi. Yakinlah kita yakini apapun yang terjadi dalam segi mungkin ada masalah
antara satu sahabat dengan yang lain, tapi pada dasarnya semuanya mereka-mereka yang mengabdi, membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW mendapat predikat radhiyallahu anhu. Tidak ada lagi predikat lebih tinggi dari itu. Ini yang kita catat. Sekarang kan ada orang menghujat Abu Hurairah, ada orang menghujat apa? Ya Abu Bakar, ada yang menghujat Umar dengan berbagai alasan. Ya ini kita harus waspadai seperti itu. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi dan sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Meskipun usianya sangat belia, bahkan diriwayatkan ketika baginda Rasulullah meninggal dunia, umurnya Abdullah bin Abbas kisarannya belasan tahun. Masih muda banget, 12 sampai 15 tahun. Tapi meskipun belia, tapi apa kesolehannya luar biasa. Zaman sekarang melihat anak belasan tahun, ya, duduk lama-lama di masjid kayaknya susah. Ya. Kalau zaman saya dulu waktu kecil itu berlomba-lomba ke masjid. Zaman dulu di kampung saya ada maulid, ya, ada Isra Mi'raj segala macam. Itu biasanya ada apa namanya? Ada konsumsinya, makan bareng, iya. Di nampan atau apa itu dulu orang tua dulu gini, yang pokoknya yang ribut nggak dikasih makan dulu gitu. Jadi berlomba-lomba paling lemah, bagus didikan begitu sebetulnya. Sekarang untuk melihat begitu susah. Nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua, terutama dalam mendidik anak-anak. An Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, fima yarwi, Nabi mengatakan ini firman Allah. Berarti hadis qudsi. Fima yarwi an Rabbi, ya, bahwasannya Allah SWT berfirman, Nabi mendapatkannya dari wahyu. Ya, redaksinya Nabi yang menyampaikan. Fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Tapi ini bahasa Nabi, tapi ini merupakan kesimpulan firman Allah yang Nabi mendapatkan wahyu. Jadi namanya hadis qudsi ada dua tipe, ada yang menggunakan langsung Allah berfirman, ada yang mengatakan ini fima yarwi an Rabbih, ya, bahwasanya baginda Rasulullah meriwayatkannya dari Allah SWT. Ya. Qala inna Allaha katabal hasanati wa sayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan-kebaikan. Ini menggunakan jamak. Hasanah itu jamak dari hasanah. Kita kan sering baca doa sang penjaga apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ini jamak nih. Artinya apa? Sesungguhnya Allah akan mencatat semua jenis kebaikan sekecil apapun, apalagi yang besar, gitu. Catat. Jangan takut Pak. Kita berbuat kebaikan nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu, dan dicatat. Nggak perlu diomong, tahu Allah. Kita kadang-kadang, ya zaman sekarang nyumbang kalau lihat orang kayaknya kurang afdol perasaan, padahal salah. Orang enggak tahu juga, Allah Maha tahu. Catat. Wasai'at, begitu juga Allah mencatat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, bicara tentang kebaikan dan keburukan ini ada dua konsep. Harus paham nih. Ahlu sunnah mengatakan, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi, ya, bahwa beliau mengatakan yang namanya perbuatan baik atau kebaikan itu iya, ya,
yang memberikan itu baik adalah wahyu ataupun agama. Begitu juga satu perbuatan dikatakan buruk apabila agama juga mengatakan buruk. Ini yang kita pegang. Ya. Yang kedua, ini Mu'tazilah, ini agak sedikit beda. Kata mereka, ukuran baik dan buruk adalah akal, rasio. Mu'tazilah ya. Mu'tazilah. Ini bahaya juga, Pak. Jadi sekarang ada namanya same marriage, same sex marriage, perkawinan sejenis. Ya, itu di Indonesia sudah mulai merebak. Karena apa? Karena negara-negara Barat itu sudah meresmikan, membolehkan. Ketika ditanya kenapa kok nikah sejenis, ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan kok dibolehkan? Loh, tujuan pernikahan itu kan katanya untuk kesenangan, suka sama suka, mendapatkan kepuasan. Nah kalau mereka berdua sama-sama sejenis pun ya berarti boleh. Nah apa ukuran? Ya akal. Nah ini salah. Kalau hanya mengukur satu perbuatan karena rasio semata atau akal semata, berapa banyak nanti masalah itu akan blunder. Apa blunder? Menurut dia bagus, belum tentu menurut orang bagus. Ya, karena akal ini sering sekali dipengaruhi oleh faktor luar. Bisa jadi dipengaruhi adat istiadat dan sebagainya. Tapi kalau agama ini sudah jelas. Yang namanya mencuri itu bagus atau jelek? Jelek. Mau Islam di Saudi, Islam di Indonesia, Islam di Amerika, ya, mengatakan sama, yang namanya mencuri itu perbuatan dosa. Jadi kayak tadi itu yang namanya lesbi ataupun gay, ya, homoseksual, apapun alasannya agama itu sudah tidak membolehkan. Karena sudah menyimpang dari fitrah manusia. Ini saya khawatir benar. Sekarang udah mulai merebak. Ya. Dengan alasan menurut akal itu bagus. Nah, ini clear. Inna Allah kataba hasanati wa sayyi'ati thumma bayyana dzalika. Pertanyaannya, siapa yang mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan manusia? Apakah Allah tidak tahu apa manusia tahu? Cuma ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat raqib dan atid. Tsumma bayyana dzalika, dan Allah jelaskan apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan, keinginan yang kuat, bukan sekedar cuma ingin, tapi keinginan yang kuat, pengen benar melakukan. Falam ya'malha, ternyata tidak mampu melaksanakannya karena ada halangan atau ada satu hal. Ya. Kita ambil contoh, ada orang sudah pengen banget naik haji, ya, berangkat haji, menggebu-gebu, dia ternyata sudah setoran awal, ternyata apa? Takdir berbicara lain. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana status haji? Katabahu Allahu 'indahu hasanat kamilah. Orang yang sudah menggebu-gebu berniat melakukan kebaikan, tidak sempat melaksanakannya, maka telah Allah catat satu kebaikan utuh. Ini kemurahan Allah luar biasa. Wa in hamma biha fa'amila, apabila mereka ini atau dia ini berkeinginan melakukan kebaikan dan bisa mengerjakannya, mengamalkannya, katabahu Allah 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila 'ashrin katsira, maka Allah akan catat
kebaikannya itu menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang namanya kebaikan itu ternyata pahalanya berlimpah. Limpahnya pahala ini tergantung apa? Nanti kita jelaskan lihat. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, apabila dia ingin melakukan keburukan, kejahatan, falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa melaksanakannya, katabahu Allah innahu hasanun kamilah, maka Allah catat dia melakukan satu kebaikan tuh, punya niat enggak baik, ya enggak sempat dikerjain, itu dapat kebaikan malah. Dicatat kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia berkeinginan melakukan kejelekan, keburukan, kemudian dia kerjakan, kata Allah sayyi'atan wahidah, maka Allah catat satu keburukan. Berdasarkan hadis ini, agama kita, syariat kita ini sangat menguntungkan umat Islam. Tidak ada celah kita beralasan kita nggak bisa berbuat baik, ya. Karena hadis kursi ini menjelaskan betapa mudahnya sebenarnya kita mendapatkan pahala. Dibandingkan dengan keburukan, ya coba tadi sudah dikasih aturan yang sangat jauh, spare jauh banget. Berniat berbuat buruk, ketika dia tidak jadi melaksanakan dapat kebaikan, dapat dilaksanakan cuma satu. Nah, hadis ini kata ulama hadis tidak berlaku di tanah suci Mekah maupun Madinah. Kalau di Madinah maupun di Mekah berbuat buruk juga dilipat gandakan dosanya. Bagaimana firman Allah, wa man yurid bihi bil harim yudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang baru niat mau kufur, ilhad itu kufur di tanah suci itu, ya itu udah akan diberikan azab. Saya nggak tahu kalau orang-orang sana itu memahami firman Allah. Betul, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Tapi tahukah kalau kita membuat sesuatu kesalahan atau dosa dalam Masjidil Haram juga dosanya berkali-kali lipat. Pernah nggak dengar ada maling di Masjidil Haram? Banyak, saya pernah melihat sendiri. Saya pernah kemalingan. Pernah kemalingan Bapak. Iya. Itu maling nggak sadar perbuatan maling dia itu dosanya dilipat gandakan. Indonesia itu. Dibandingkan di Indonesia gitu. Rugi banget dia nyopet di Haram itu. Ya. Ini orang kita itu. Nah, di dalam hadis lain diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim digunakan dengan kata yang berbeda. Yaqulullahu idza arada 'abdi ay ya'mal sayyi'atan. Allah berfirman, apabila seorang hamba-Ku berkeinginan melakukan keburukan, fala taktubuha. Ini Allah berbicara pada malaikat catatan. Fala taktubuha, jangan kalian catat hatta ya'mala, sampai mereka melakukan. Jangan catat dulu. Tahan. Tahu dari mana tuh malaikat? Allah yang kasih tahu. Si fulan itu mau melakukan begini, tahan dulu. Fa'in amilaha faktubuha bimisliha, kalau dia kerjain itu, baru catat sama kamu. Bimisliha, satu. Kecuali di tanah haram tadi. Tanah haramnya beda. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia meninggalkan, tidak jadi melakukan perbuatan jahat itu karena aku, kata Allah, karena aku nih takut kepada Allah. Faktubuha lahu hasanah, maka catatlah menjadi satu kebajikan. Jadi enggak jadinya itu dikasih penjelasan di sini. Enggak jadinya karena takut kepada Allah, bukan karena malu diomongin orang. Ini hadis yang riwayat Abu Hurairah menjelaskan. Wa in arada ayyamal hasanatan falam ya'malha,
ingin melakukan kebaikan dan tidak sempat melakukannya karena ada halangan. Ini catatan, halangan, kendala. Kalau cuma ingin begitu saja, ya hangat-hangat ayam gitu. Enggak. Faktubuha law hasanah, maka catatlah satu kebajikan untuknya. Fa'in amilaha faktubuha law bi'asyri hasanat, maka kalau dia mengerjakannya maka catatlah 10 kali lipat ila sab'i mi'ati sampai 700 kali lipat. Jadi bicara tentang kebaikan dan keburukan ini, Allah ini sangat murah ternyata. Jadi amal ini selalu dikaitkan dengan iman. Coba kita lihat di Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu bagian dari iman. Coba kita lihat ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi itu kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, sedangkan yang paling rendah adalah menghalau atau mencabut duri, mengambil beling atau paku di jalan supaya orang enggak injak. Itu bentuk iman yang paling rendah. Jadi iman itu ternyata amal soleh. Orang aku beriman tapi perbuatannya jahat sama orang, nah ini nanti. Hadis qudsi ini juga membuktikan kita jangan terprovokasi dengan ada omongan orang yang meragukan hadis-hadis berbicara kebaikan atau ibadah yang ringan tetapi berpahala yang luar biasa. Jangan kita terprovokasi. Ini hadis itu sudah menunjukkan Allah akan lipat gandakan pahalanya dari 1, 10, 700 sampai lebih dari itu. Pernah dengar nggak ada hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah wal jannah? Ada? Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada yang berpikiran sempit, Pak Ustadz, kalau gitu nggak usah puasa, nggak usah susah-susah sholat berjamaah, cukup baik ya. Ngapalin lain-lain itu supaya selesai. Pertanyaannya gini, Nabi itu pernah ditanya bagaimana supaya bisa mengatakan la ilaha illallah hayat itu? Ya jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga zakatnya. Ya, kalau yang mampu haji, jaga hajinya. Nah, kalau yang haji, zakat, sholat aja belum dijamin dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, bagaimana yang tidak? Meskipun kita akui kata la ilaha illallah ini punya keutamaan yang luar biasa. Makanya Nabi katakan afdhal dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Kalau orang-orang sufi dulu kalau lagi ngaji begini lagi zikiran pasti kata la ilaha illallah yang banyak dibaca. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan penyakit syiriknya di hati, bersihkan. Makanya suatu saat Jibril pernah cerita sama Nabi Muhammad. Muhammad tahu nggak? Ini saya dapatkan hadisnya di Al-Mustadrak ala Sahihain, ya Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Kata Nabi cerita sama Muhammad, aku diberitahu Jibril. Kenapa? Seandainya Fir'aun ketika tenggelam mau meninggal itu mau mati, dan dia sadar waktu itu Tuhannya Musa itulah yang benar, gitu kan? Dan dia hampir mengucapkan la ilaha, seandainya dia mengucapkan itu, sudahlah dia mati syahid. Betapa utamanya kalimat la ilaha illallah. Jadi kaji dulu gitu. Jadi seandainya Fir'aun ini terucap kata-kata la ilaha illallah ketika dia terombang-ambing laut merah itu, terucap, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Anda jangan
Itu harus nggak benar gimana harus sahih. Ini harus kunci memperkuat. Allah akan lipat gandakan pahalanya lebih dari itu. Bahkan kita sering dengar, ya, apa? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Itu adalah ada dua kata yang ringan diucapkan oleh lisan kita. Thaqilatani fil mizan, tapi berbobot. Dia bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Ya. Apa? Subhanallah walhamdulillah. Dua kata itu. Kita kan nganggap remeh. Ngapain lu tahlilan? Bidah aja lu. Dia nggak paham tuh kalimat thayyibah yang dibaca itu kalau khusyuk bener bukan niat karena dapat apa beseknya itu. Insya Allah membersihkan itu. Saya yakin betul. Justru kita ini khawatir gara-gara tidak dijumpai banyak halaqah zikir. Nah ini. Bahkan hadis itu jelas Allah itu mengutus para malaikat, ada khusus tugasnya malaikat mencari halaqah zikir. Cari sama kamu. Itu hadisnya di Sahih Muslim, hadisnya agak panjang. Kata malaikat, ya Allah, ini ada orang dia nggak zikiran, cuma ngikut di situ nempel, duduk bareng, nggak zikiran dia. Gimana orang ini dicatat nggak nih? Kan gitu badan. Kata Allah, semua orang yang ada di situ, maksudnya orang-orang dia nggak ngomong juga, tapi dia masuk catat sebagaimana dia juga ya berzikir kepada. Jadi ternyata kita duduk bareng sama orang yang berzikir aja sudah dapat pahala. Apalagi juga ikut zikiran. Sebaliknya, kita nongkrong di tempat maksiat meskipun nggak maksiat, wah kena nggak enak. Mestinya kan melihat maksiat kita malah menolak ya. Ini aku malah demen di situ. Nongkrongin di situ. Awas nih, kadang-kadang anak muda begitu. Nanti mau minum nggak nih? Enggak deh enggak. Ya udah kalau enggak kita di sini aja. Mau juga di situ nungguin orang ini temenin liatin temennya pada minum-minum. Dosa itu yang melihatnya. Nggak ada perbuatan apa. Tinggal lebih baik kita kabur kalau memang kita nggak bisa melarang. Nah, bicara masalah ini, maka sebenarnya catatan kebaikan hamba Allah ini begitu berlimpah ruahnya dengan syarat tidak digugurkan, dirusak. Kita lihat surat Al-Baqarah tentang sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Umpama orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu benih dan tumbuh 7 cabang dari benih itu, masing-masing cabang berbuah 100 bulir. Berapa jadinya? 700. Ditambahkan ayat lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah inilah buktinya, dalilnya di Al-Quran. Kenapa? Allah wasi'un 'alim, karena Allah maha luas. Makanya Nabi pernah bilang, Anda jangan kaget nanti di akhirat ada orang masuk surga gara-gara perbuatan sepele. Dan Anda juga jangan heran nanti ada orang yang masuk neraka gara-gara perbuatan sepele. Pernah baca kisahnya seorang wanita masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing? Benar? Ya. Sengaja. Kucing, apa artinya kucing? Diikat, gara-gara diikat, nggak dikasih makan. Sengaja, Pak. Maka ketika para sahabat masa ya Rasulullah, itu orang cuman ngikat kucing karena kucing ini kan ngeganggu, ya, ngeganggu di rumah. Kok bisa masuk neraka? Iya, ini menandakan wanita ini tidak ada rahmat, tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada belas kasihan.
Sebetulnya kalau dia nggak mau beri makan, cukup dilepas biar dia bisa mencari makan sendiri. Sedangkan kata Nabi, ada seorang nanti masuk surga karena dia menolong seekor anjing yang kehausan. Meskipun anjing itu diharamkan dalam agama kita, apakah kita berhak membunuh semena-mena? Berhak? Enggak berhak. Ini karena di kampung itu salah kaprah. Mohon maaf ya, di kampung saya dulu kalau ada anjing dikejar-kejar, dimatiin. Padahal yang Nabi suruh dibunuh itu bukan anjing sembarangan, anjing ya hitam itu anjing, maksudnya anjing apa? Anjing al-waqur, kata al-kalbul waqur, anjing gila. Rabies. Ya rabies tadi bahaya memang Pak, itu harus dibunuh memang. Secara medis juga nggak bisa ini kayak gini. Tapi kalau anjingnya bersahabat, ya meskipun najis jangan dibunuh. Saya belum pernah dengar Nabi membunuh anjing, kecuali tadi dua anjing yang bermasalah tadi. Jadi kebaikan ini, mohon maaf ya, kalau lihat tadi hadis Nabi, berlaku bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk Allah. Bayangkan kita itu memberi tanaman air, itu luar biasa. Itu berpahala loh. Jangan dikira petani-petani yang ketika memberikan air dan segala macam itu, ini kebaikan. Semua kebaikan, subhanallah. Nah ini saya kira catatan yang terakhir sebelum nanti tanya jawab diskusi. Gudang pahala ini akan bertahan selama kita menjaga beberapa hal, yaitu hal-hal yang menunjukkan pahala. Apa yang pertama? Niat. Tadi dijelaskan dari tadi, intaraka li ajli, kalau dia meninggalkan satu keburukan itu karena aku, ataupun mengerjakan kebaikan karena aku, ikhlas lillah, insyaallah bertahan. Tapi kalau dia riya itu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil, maka itu tergantung nanti sejauh mana niat lillahnya. Apa lebih banyak niat lillahnya atau niat li ghairihi? Kalau niat li ghairihi dari awal sudah selesai, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dari awal dia niat lillah, ternyata di tengah jalan dia agak sedikit berubah, nah itu dapatnya sesuai dia waktu awal. Kalau syirik kecil saja sudah menggugurkan pahala kita, bagaimana dengan syirik besar? Anda jangan kira ketika Anda yakin benda-benda keramat punya kekuatan melebihi kekuatan Tuhan, Anda sudah syirik besar. Saya sering ingatkan, sampai dulu terutama yang senang benda-benda pusaka gitu kan. Benda pusaka itu benda biasa. Bicara masalah apa hadiah itu ada sesuatu yang lain, itu bukan di situ makomnya. Tanpa izin Allah nggak jadi apa. Yang kedua itu apa? Ini kata Nabi, lisan. Kuf anha, sambil Nabi menyampaikan. Ini lisan ini yang akan menyebabkan banyak perbuatan kita itu hilang pahalanya. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah lanjutan tentang sedekah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Perkataan baik dan permintaan maaf lebih baik dibandingkan sedekah yang dibarengi dengan umpatan. Ya. Lanjutkan di bawahnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian rusak pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan umpatan, dengan ungkitan. Umpatan dan ungkitan, enggak ungkitan. Ungkit-ungkit. Ini masjid kalau bukan saya nyumbang nggak jadi. Loh iya. Ini masjid kalau saya yang nggak nyumbang ini nggak jadi. Ini masjid kalau bukan saya panitianya nggak jadi. Itu mungkin nggak dapat pahala itu orang. Mas Farpan. Loh serius ini saya ngomong. Nggak usah berarti kalau kita berjasa sama rumah Allah itu apa nggak usah diomong. Biar masyarakat yang tahu, yang menilai, dan yang terpenting hanya Allah yang tahu dan bisa menilainya.
Loh iya itu. Makanya ini penting. Ketika Nabi bilang atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut nanti yang bangkrut? Apa kata sahabat? Qalu al-muflis indana ma laysa lahu dirham wala mata. Yang namanya orang bangkrut itu yang tidak punya lagi uang, tidak punya lagi harta. Apa kata Nabi? Al-muflisu man ata bis salatihi wa siyamihi wa zakatihi yaumil qiyamah thumma syatama hadha ya wa qadhafa hadha wa akala mal hadha. Yang namanya bangkrut itu kata Nabi bukan itu, tapi apa? Orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Di saat yang bersamaan ketika di dunia dia pernah mencaci orang, belum sempat minta maaf udah mati duluan, pernah memfitnah orang, belum sempat dia minta maaf udah mati duluan, atau memakan atau mengambil harta yang bukan miliknya, belum sempat dikembalikan. Nah, nanti dari kiamat dia harus membayar dengan amal kebaikan. Fatukhat min hasanati li sayyiati, maka kebaikan-kebaikan dia, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lain-lain itu akan diambil untuk membayarkan kesalahan dia kepada orang lain yang belum sempat diselesaikan di dunia. Fanafida ma'inda, maka selesai, habis kebaikannya, habis. Apa yang tersisa? Keburukan orang. Maka keburukan orang itu yang dikembalikan ke dia. Fayulqa fi jahannam, maka orang ini dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka nauzubillah. Jadi sebetulnya banyak ya, termasuk keluar dari agama Islam itu juga disebut menggugurkan pahala kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, masih banyak sebetulnya yang bisa dijelaskan, cuma lewat diskusi aja, silakan. Ya, Pak. Yuk. Oh iya, silakan. Langsung ke balik. Langsung lah ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mana dulu? Silakan. Pakai mic enggak kedengaran ya? Langsung lah ya. Enggak kedengaran di rekaman ini, sayang. Kalau pakai mic enggak dengar. Oh iya. Iya. Ya, siapa aja? Ya. Pak Ustaz, tentang pahala 100.000 kali, kemudian itu kan spesial di Mekah. Pertanyaan